lagi ke materi selanjutnya. Jadi tujuan analisis regresi ini apa sih gitu beserta asumsinya. Jadi tergantung ya, tujuannya bermacam-macam. Kalau misalkan ingin mengetahui besar koefisien regresi, berarti kita ini menduga beta. Terus kalau memang tujuannya mengetahui pengaruh X terhadap Y, ada nggak sih atau tidak pengaruhnya, maka kita lakukan uji hipotesis. Kita juga bisa memprediksi Y melalui X, nah gitu. Nah, asumsinya tadi kan harus menduga yang baik ya, berarti memenuhi kondisi Gauss-Markov. Maka secara bahas itu sederhana, kita bisa mengatakan bahwa asumsinya pola hubungannya linear, Y merupakan fungsi linear dari X. Jadi kalau kita plotkan antara X dan Y, hubungannya berupa garis lurus. Kemudian sisaan atau galatnya saling bebas, sisaan atau galat yang menyebar normal, ya. Kemudian ragam galat atau sisaannya homogen. Itu asumsi-asumsi yang harus terpenuhi dalam analisis regresi. Oke, selanjutnya. Nah, ini notasi-notasi dari penduga parameter ya. B0 itu sama dengan Y bar dikurang B1 X bar. B1 adalah sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N. Nah, ini bisa, kan panjang banget ya, bisa kita tulis sebagai JKXY, jumlah kuadrat XY. Kemudian kalau per sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan per N, itu bisa kita tulis sebagai JKX. Ya. JKXY itu adalah B1 dikali dengan JKX. JKXY apa? Sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N. Kalau JKX, sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N. Berarti kalau JKY, sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N. Nah, ini notasi-notasi yang digunakan untuk mempersingkat rumus yang cukup panjang ya. Oke, lanjut. Sumber keragaman regresi. Nah, jadi sumber keragaman regresi yaitu ada 3 nih ya. Jadi jumlah kuadrat total itu sigma YI dari YI datanya dikurang Y bar rata-ratanya dikuadratkan. Kemudian itu merupakan penjumlahan dari JKG jumlah kuadrat galat yang merupakan YI dikurang YI duga. Artinya data amatan dengan dugaannya. Kemudian JKR jumlah kuadrat regresi merupakan YI duga, nilai dugaannya dikurangi dengan rata-ratanya dikuadratkan. Nah, seperti itu ini ilustrasinya. Jadi jumlah kuadrat total itu merupakan penjumlahan dari jumlah kuadrat galat ditambah dengan jumlah kuadrat regresi. Gitu. Kemudian jadi total keragaman menjadi dua bagian, yaitu jumlah kuadrat total merupakan penjumlahan dari jumlah kuadrat regresi ditambah dengan jumlah kuadrat galat. Nah, jumlah kuadrat total merupakan selisih kuadrat dari YI dikurang Y bar, dugaannya dikurang Y bar. Kemudian JKR merupakan sigma kuadrat dari YI duga dikurang Y bar. Sedangkan JKG merupakan sigma kuadrat dari YI dikurang YI duga. Di mana Y bar adalah nilai rata-rata peubah tak bebas Y. YI merupakan nilai pengamatan ke I peubah tak bebas Y. YI duga merupakan nilai dugaannya untuk suatu nilai X ini. Nah, selanjutnya apa sih fungsinya JKT itu? JKT atau jumlah kuadrat total yaitu mengukur keragaman nilai YI di sekitar nilai rataannya atau Y bar. Kemudian jumlah kuadrat regresi atau JKR menjelaskan keragaman karena adanya hubungan linear antara X dan Y. Sedangkan jumlah kuadrat sisa atau galat ya, ini JKS atau JKG menjelaskan keragaman yang disebabkan oleh faktor-faktor selain hubungan linear X dan Y. Nah, selanjutnya derajat bebas jumlah kuadrat, oke. Ukuran keragaman biasanya disebut ragam. Jadi ragam adalah jumlah kuadrat JK dibagi dengan derajat bebas. Derajat bebas bagi sisaan apa? Yaitu N dikurang 2. Jumlah data dikurang 2. Jumlah kuadrat regresi yaitu 1. Nah, jadi tabel
analisis ragam atau ANOVA ya, analysis of variance, sumber keragamannya berarti regresi, sisaan, dan total. Nah, derajat bebasnya N dikurang 1 untuk total, regresi itu pasti 1, sisaan N dikurang 2. Jumlah kuadrat regresi, CKR nih, sigma YI dikurang Y bar dikuadratkan. Jumlah kuadrat sisaan, sigma YI dikurang YI duga dikuadratkan. Jumlah kuadrat total, sigma YI dikurang Y bar dikuadratkan. Nah, kuadrat tengah. Ini sekarang kuadrat tengah. Berarti yang pertama, kuadrat tengah regresi. Jumlah kuadratnya dibagi dengan derajat bebasnya 1. Kemudian kalau ini kuadrat tengah sisaan atau galat. Berarti jumlah kuadrat sisaan dibagi dengan derajat bebasnya. N kurang 2. Nah, yang ini kuadrat tengah sisaan atau kuadrat tengah galat itu merupakan S kuadrat atau ragam ya. Dugaan bagi ragam jika modelnya pas. Nah, pada analisis regresi tentunya diharapkan jumlah kuadrat regresi lebih besar dari jumlah kuadrat sisaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa keragaman nilainya disebabkan oleh perubahan nilai si X. Nah, penduga bagi ragam sisaan atau galat yaitu sigma kuadrat duga atau standar error duga, yaitu kuadrat tengah sisaan atau kuadrat tengah galat. Kita tahu bahwa kuadrat tengah itu merupakan jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Berarti sigma dari epsilon I kuadrat per N dikurang 2. Nah, ini dengan asumsi bahwa modelnya pas atau cocok. Nah, dibagi N-2 bukan dengan N-1 karena model regresi linier sederhana menggunakan dua penduga parameter, ada B0 dan B1 gitu ya. Sedangkan untuk simpangan baku kita akarkan aja dari dugaannya, adalah penduga simpangan baku. Jadi hasil dari ini kita akarkan. Nah, kemudian perbandingan simpangan baku. Ya, simpangan baku itu mengukur keragaman penyimpangan nilai pengamatan terhadap garis regresi. Nah, harapan yang bagus ketika simpangan bakunya kecil ya, jadi kan dia representatif mewakili datanya. Nah, kalau ini kan ketika simpangan bakunya kecil, berarti ini garis dugaan, nah titik-titik amatannya berada di sekitar sini, jadi mewakili ya. Nah, sedangkan ketika simpangan bakunya besar, nah ini ketika dugaan regresinya maka datanya sangat menyebar gitu ya. Maka kita kan penduga yang baik adalah yang ragamnya nih. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.